Sudah siap? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendapat banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki berupa makanan, minuman, kemudian rezeki berupa keluarga, rezeki usia, dan banyak lagi rezeki yang mungkin tidak bisa kita hitung satu persatu. Ya? Oh, Pak Rizky apalagi abadi rezeki. Rizki terus dapat rezeki terus. Amin. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah menyempurnakan dengan pra Al-Quran 1 cara berwakaf atau cara menghentikan bacaan. Hanya satu langkah lagi. Insya Allah kita bisa menyempurnakan bacaan kita. Dan tentunya sebelum masuk ke materi selanjutnya, sebelum kita berlatih untuk membaca Al-Quran, nampaknya kita terlebih dahulu perlu menyiapkan diri. Kemarin sudah banyak games yang kita berikan, dan boleh itu disimpan gamenya, dicatat buat di rumah. Ayo kita main game. Ini ada berapa ini? 1, ini 2, salah gitu. Wah gitu kan? Main sama istri gitu. Ini berapa? Itu tanya. Gitu Pak? Ya? Oh single? Yakin? Nggak percaya Pak? Oke baik. Sebelum kita mulai, sekarang tolong sebutkan, ya, lakukan apa yang saya bilang. Kalau kemarin kan simak baik-baik. Kalau sekarang lakukan apa yang saya bilang. Sekali lagi kata kuncinya lakukan apa yang saya bilang. Ingat yang saya bilang. Yang tidak saya bilang jangan sekali-kali dilakukan. Siap? Saya bilang angkat tangan kanan. Saya bilang turunkan. Saya bilang angkat tangan kiri. Saya bilang turunkan. Mudah kan? Cukup itu saja. Cukup ikuti apa yang saya bilang. Yang tidak saya bilang tidak perlu dilakukan. Kalau orang yang auditori sebenarnya sudah menangkap apa instruksinya. Kalau yang visual perlu kita kejar lagi. Oke. Saya bilang angkat tangan kiri. Saya bilang turunkan. Saya bilang pegang dahi. Saya bilang pegang hidung. Pegang telinga kanan. Kenapa telinga kanannya dipegang? Kenapa dipegang? Kan saya bilang. Kan enggak saya bilang. Yang tadi kan saya bilang angkat tangan kanan. Saya bilang turunkan. Saya bilang pegang dahi. Saya bilang pegang hidung. Pegang telinga. Saya bilang tidak. Enggak. Tidak. Jadi yang dilakukan hanya yang saya bilang. Yang tidak saya bilang tidak perlu. Oke, sekarang kita mulai. Angkat tangan kanan. Yo, kenapa diangkat tangan kanan? Saya bilang tidak. Tidak saya bilang. Saya bilang. Passwordnya saya bilang. Sudah siap? Oke, ini kita coba lagi. Angkat tangan kiri. Sudah mulai nih. Saya bilang pegang telinga kanan. Saya bilang lepaskan. Pegang telinga kiri. Ayo, masih ada lagi. Saya bilang tidak. Tidak saya bilang. Masih belum konsentrasi. Masih menyisakan nih. Saya bilang pegang dagu. Saya bilang lepaskan. Oke. Pegang telinga kiri. Oke, sudah lulus. Kalau gitu tepuk tangan dong untuk kita semua. Tapi kenapa tepuk tangan? Kan tidak saya bilang. Oh, ya, masih belum konsentrasi kan? Saya bilang permainan selesai. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk kita semua.
Oke, baik. Alhamdulillah. Masih kejebak juga. Aduh. Baik, Bapak Ibu sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak gitu, enggak rame. Kalau gitu, betul sekali. Semangat, Bu. Baik, kita akan coba lihat materi yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita pelajari di pagi hari tadi sampai menjelang siang hari ini. Oke, ini dia cara berwakaf. Cara berwakaf atau menghentikan bacaan. Ada 4 cara, ada 4 kaidah, ada 4 tahapan. Yang pertama, ketika kita hendak berwakaf dan huruf yang terakhir yang kita baca itu masih hidup, berbunyi A atau berbunyi I atau berbunyi U, maka matikan. Matikan. Contoh, kita mendapatkan kata hasada, maka da-nya ini kita matikan menjadi hasad. Itu yang pertama. Apakah mau hasada? Apakah mau hasadi? Apakah mau hasadu? Hasadin? Hasadun? Semuanya matikan saja. Kecuali satu, hasadan. Karena kalau hasadan masuk ke kaidah yang ketiga, akhiran an, menjadi hasada. Itu saja. Kecuali yang an. Kemudian yang kedua, tak bulat atau yang orang pesantren menyebutnya tak marbutoh. Padahal tak marbutoh itu tak bulat. Jadi marbutoh artinya bulat. Tak marbutoh atau tak bulat yang seperti ini, mau dia sendiri atau dia nyambung, maka ketika kita hendak berwakaf atau menghentikan bacaan kita, maka tak itu kita ubah menjadi ha. Karena asalnya atau sejatinya tak bulat itu meminjam tempatnya ha. Asalnya ha, asalnya cuman dipinjam oleh tak. Gitu. Asalnya kan ha. Kemudian dipinjam oleh tak, jadilah tak bulat. Maka ketika dia berhenti, taknya dihilang, dibuang, menyisakan ke asal yaitu ha, dan matikan haknya. Itu misalkan al-qari'atu kita baca menjadi al-qari'ah. Oke, itu cara yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika kita berhenti ternyata pas kita berhenti mendapati akhiran an, ban, tan, san, jan, han, khon, dan seterusnya, kecuali yang ini, kecuali tak bulat, maka berubah menjadi fathah dan panjangkan 2 rakaat. Contoh, marodon kita baca marodo. Kalau hakiman kita baca hakiman. Aliman kita baca alima. Syadidan kita baca syadidan. Azaban kita baca azaban. Nah, itulah contoh yang akhiran an, dan hanya berlaku untuk akhiran an, tidak berlaku untuk in, tidak berlaku untuk un. Kalau in dan un masuk ke sini, matikan saja. Contoh, marodin kita baca marod, marodun kita baca marod. Itu masuk ke kaidah yang kemudian yang kaidah yang keempat atau yang terakhir, dipanjangkan lebih dari 2 harokat, yaitu 4 harokat apabila bacaan panjang ada di akhir. Bacaan panjang ada di akhir, sebelum kita berhenti ada bacaan panjang dan menyisakan huruf terakhir yang kita matikan. Contoh, amina, kita fokus bukan ke a, tapi kita fokus ke mi. Gitu. Karena kita berhenti di sini amina asalnya. Oke. Kalau berhenti otomatis huruf terakhir matikan. Nah, karena ada 2 yang mati, yaitu mad atau tanda panjang dan huruf terakhir yang dimatikan, maka harokatnya atau panjangnya didobel. Amina kita baca amin. Contoh Al-Fatihah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rohimi, asalnya 2 rakaat. Rohimi, karena ada mi di akhir, mimnya kita sukunkan. Rohim, gitu. Jadi
bacaan panjang 2 harokat bertemu dengan huruf terakhir yang dimatikan, maka 2 berubah menjadi 4, lebih panjang. Bahkan boleh juga lebih dari 4. Gitu. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, lebih panjang juga boleh. Silahkan panjangkan saja. Gitu. Asal jangan kepanjangan. Kasihan makmum sudah nungguin. Ini emang panjang-panjang tuh. Mau sampai waladol itu lama gitu kan. Apalagi tarawih 23 lagi. Bubar. Assalamualaikum. Assalamualaikum sudah nggak ada. Makmum berangkat kabur. Kalau kepanjangan sesuaikan. Oke, baik, ini dia cara berwaqaf. Kemudian berikutnya kita sudah mengenal tanda-tandanya. Tandanya ada apa saja? Ada akhir ayat, kemudian mim kecil tapi ke samping ya, mimnya bukan ke bawah. Jadi perhatikan tanda waqaf yang mim itu ekornya ke samping, tidak ke bawah. Pastikan nanti bertemu mim yang ke samping, bukan yang ke bawah. Kalau yang ke bawah bukan tanda waqaf. Itu bukan tanda waqaf. Nanti tanda yang lain kita akan kenali ketika kita berlatih membaca Al-Quran, insya Allah. Kemudian ja dan kola. Berikutnya ada sola, ada titik 3. Ini semua berhenti saja, tidak apa-apa, berhenti. Nah, yang tidak boleh berhenti hanya satu saja, la. Dan ada pengecualian. Nanti Bapak Ibu sahabat Al-Quran akan mendapati juga yang la-nya itu ada di sini, di atas akhir ayat. Di atas akhir ayat, tapi ada la. Nah, kalau begitu berhenti saja, karena ini lebih kuat. Akhir ayat lebih kuat, berhenti saja walaupun di atas akhir ayat ada tanda la. Terus ngapain ada tanda la? Maksudnya ayat tersebut belum beres, masih dilanjutkan, masih ada makna yang selanjutnya yang belum kita baca. Jadi nanti kalau baca Al-Quran jangan berhenti di akhir ayat yang masih ada tanda la. Berhenti di akhir ayat yang murni, nggak ada apa-apanya, baru beres, itu sudah titik. Kalau masih ada la, berarti cikuma itu masih berlanjut. Boleh nanti kita perhatikan. Baik, itu dia lebih pahamnya, lebih mendetailnya kita akan pelajari, kita akan pahami ketika kita berlatih membaca Al-Quran. Baik, itu saja mungkin yang kita review terkait materi-materi yang sudah kita dapatkan di hari yang ketiga ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan serahkan kembali kepada Ustaz Ahmad Fauzi Ridwan untuk menyampaikan materi berikutnya. Mari kita sambut Ustaz Ahmad Fauzi Ridwan.